Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Senin 23 Desember 2024. Kita masih memasuki masa Advent khusus. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Yohanes Pembaharu. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, masih melanjutkan renungan yang saya siapkan dari renungan sebelumnya, 4 hari yang lalu. Masih berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, Yohanes Pembaptis disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi jalan bagi kelahiran Sang Mesias Yesus Kristus. Maka Yohanes Pembaptis melakukan sejumlah hal setelah ia lahir di dunia ini. Yohanes Pembaptis menjadi pembaharu bagi kehidupan pada waktu itu, ketika ia tampil dengan hidup yang tidak seperti biasanya. Hidup di padang gurun, makanannya juga berbeda dari makanan kebanyakan orang. Tetapi semuanya ini jangan dimaknai bahwa Yohanes itu lebay, Yohanes itu mau tampil beda. Justru menurut saya tampil bedanya itu positif, supaya ada sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Yohanes ingin menampilkan bagaimana hidup yang sederhana, hidup yang bersahaja di mata Tuhan. Tetapi hidup yang bersahaja, hidup yang sederhana adalah hidup yang berkualitas. Sehingga dengan demikian, dalam kesederhanaannya, dalam kebersahajaannya, Yohanes justru menjadi pewarta pertobatan. Dia membaharui kehidupan orang lain. Maka dikatakan banyak orang berbondong-bondong untuk dibaptis di Sungai Yordan. Itulah sebetulnya pembaharuan berkat warta Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian bagi kita yang hidup pada zaman ini, semangat Yohanes Pembaptis sebagai pembaharu juga mesti hidup di dalam diri kita pada zaman ini. Kita mesti terus menjadi pembaharu bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Caranya bagaimana? Tentu caranya adalah pertama-tama kita merenungkan sabda Tuhan, mengisi hidup kita ini dengan sabda Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah berdoa, supaya kita menjadi utusan yang diberkati oleh Tuhan, bukan utusan yang mengutus diri sendiri, tetapi utusan yang memang diutus oleh Tuhan, sehingga perutusan itu sungguh berbuah. Kalau Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan menyertai, melengkapi. Bukankah Yesus juga berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka ini juga menjadi penyemangat bagi kita. Kita mesti hadir di tengah-tengah hidup kita bersama, menjadi pembaharu. Bukan sebaliknya, kita menjadi perusak atau kita malah menjadi pengacau. Tapi kita harus menjadi pembaharu. Kebaharuan yang terus-menerus. Orang lain penuh semangat, yang tidak punya semangat menjadi bersemangat, yang malas menjadi rajin, ya, yang biasanya tidak pernah melayani sekarang bersedia melayani, karena kesaksian hidup kita, kehadiran kita membawa pembaharuan bagi hidup orang lain. Keluarga yang sering kali berkonflik karena kehadiran kita
mereka bisa berdamai, mereka setia kembali. Bukan sebaliknya, justru dengan kehadiran kita, keluarga-keluarga menjadi berantakan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pembaharu di dalam kehidupan kita, seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati.